Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenai matematika. Sebelumnya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita telah belajar mengenai sudut. Hari ini kita sama-sama membahas tentang sudut. Namun, kita akan belajar mengenai menghitung ukuran sudut. Bagaimana sih cara menghitungnya? Mari kita lanjut. Nah, di kelas ini kita harus melakukan yang terbaik dan saling mendukung saat belajar bersama dengan keluarga kalian di rumah. Tetap semangat ya! Masih ingatkah kalian kemarin membuat sudut dari sumpit? Nah, ada berapa sudut yang telah kalian buat? Sungguh banyak bukan? Coba, dari sekian sudut yang telah kalian buat, adakah gambar sudut yang kalian gambar seperti ini, bagian kanan atau yang bagian kiri? Coba kita lihat gambar yang paling kanan dulu. Nah, pada sudut yang dibentuk pada gambar yang di sebelah kanan, ini dapat kita gunakan dengan menggunakan penggaris siku-siku. Di mana kita bisa lihat di sini, sudut yang dihitung adalah sudut bagian luarnya ya. Nah, sudut ini bisa kita gunakan dengan penggaris siku-siku. Kita hitung ada berapa jumlah siku-siku yang terbentuk dari sudut yang kalian gambar. Di sini siku-siku yang terbentuk ada 1, 2, dan 3. Sehingga pada sudut ini kita disebut juga dengan sudut 3 siku-siku karena membentuk 3 siku-siku. Lalu selanjutnya pada gambar ini, nah, jika tadi kita membentuk 3 siku-siku dan dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku ini kita membentuk 4 segitiga siku-siku seperti ini ya. Sehingga ini dinamakan sudut 4 siku-siku. Nah, sebagai acuannya, sudut itu adalah sebagai besaran rotasi karena besar kecilnya sudut ditentukan oleh besarnya putaran batang tersebut. Nah, kemarin ketika kalian membuka batang sumpit, semakin besar batang yang kalian buka, maka akan semakin besar pula sudutnya. Lalu, ketika kita belajar tentang sudut, kalian akan mengenal istilah dalam belajar sudut. Yang pertama itu ada derajat. Derajat itu adalah satuan untuk menyatakan ukuran sudut, di mana pada setiap sisi ini atau skala ini ditulis sebagai 1 derajat. Nah, yang kedua ada busur derajat. Busur derajat ini digunakan untuk mengukur ukuran sudut dengan tepat ya. Nah, dengan busur derajat ini ya, kita akan menghitung berapa sih ukuran derajat sudut. Selanjutnya, ada berapa derajatkah besar sudut ini. Kita lihat ini ada garis ya yang tegak lurus seperti ini. Nah, jika menggunakan penggaris segitiga siku-siku ya, yang bagian ini ada 2 segitiga siku-siku yang terbentuk dari sudut ini. Nah, jika kita gunakan dengan busur derajat, kira-kira berapa ya? Nah, kita lihat di sini. Kita menggunakan skala 0 yang bawah. Kita gunakan yang sebelah sini ya. Nah, karena utamanya ada di 0 sebelah kanan, maka skala yang kita gunakan adalah bagian bawah. Karena yang berurutannya adalah ini ya, 0, 10, 20, dan seterusnya. Sehingga besaran sudut yang terbentuk dari garis segitiga ini atau garis yang terbentuk ini adalah 180 derajat ya, sampai sini dilihatnya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa
kita telah mengetahui satu sudut siku-siku itu besarannya adalah 90 derajat. Bisa kalian lihat di sini siku-siku yang ini. Nah, jika kita menggunakan garis yang bawah sebagai titik acuannya, maka kita gunakan garis yang lain untuk diukur skala mana yang menempati segitiga ini. Kita lihat ada di barisan mana? Nah, ada di garis 90. Jika satu segitiga siku-siku ini besarnya 90, maka dua sudut segitiga siku-siku ini adalah 180 derajat. Nah, begitupun ditambah 3 sudut siku-siku, 4 sudut siku-siku. Nah, jumlahnya tinggal dikalikan saja ya. 90 kali 2 adalah 180, 90 kali 3 sama dengan 270, dan lain sebagainya hingga membentuk 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, bagaimana sih cara menggunakan busur derajat? Silahkan kalian simak video yang akan tayang sebelah ini. Bahas tentang cara menggunakan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, biasanya digunakan busur derajat. Berikut contoh busur derajat. Pada busur derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Jika hasil pengukuran sudut menunjukkan angka 30, berarti besar sudut yang diukur adalah 30 derajat. Ditulis dengan 30 derajat. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Perhatikan, pada gambar ini kita lihat angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya adalah 50 lebih 1, 2, 3. Berarti 53 derajat. Besar sudut ABC tersebut adalah 53 derajat. Selanjutnya, cara membuat sudut dengan busur derajat. Buatlah sudut 135 derajat. Langkah pertama, tariklah ruas garis AB. Langkah kedua, letakkan busur derajat lurus dengan AB, dengan A berimpit dengan titik pusat. Langkah ketiga, tandai titik tetap pada angka 135 derajat, kemudian beri nama C. Langkah keempat, angkat busur derajat, kemudian hubungkan titik C dengan titik A. Maka, terbentuklah sudut BAC yang besarnya adalah 135 derajat. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara menggunakan busur derajat? Nah, ini adalah cara singkatnya ya, agar kalian lebih mudah memahami. Dimana caranya hampir sama dengan yang telah diperagakan sebelumnya dan yang telah Ibu jelaskan sebelumnya.
Lalu, pada hari ini silakan kalian kerjakan tugas yang ada pada layar ini. Yang pertama, silakan kalian ukur sudut-sudut berikut ini dengan menggunakan busur derajat ya. Caranya sama seperti tadi, gunakan satu barisan atau satu garis ini sebagai garis utama untuk menentukan skala mana yang akan kalian gunakan. Ada sampai A, B, C, D, E, F, G ya. Lalu selanjutnya kita cari tahu bagaimana mengukur sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Nah, caranya itu kalian bisa menggunakan busur derajat, yaitu garis pertamanya dahulu atau garis yang ini. Jika kalian sudah menemukan berapa besaran ini ya, nanti kalian tambahkan sudut yang terbentuk sisanya dengan menggunakan busur derajat juga ya. Nanti kalian jumlahkan sudut ini dan sudut yang bawah ini berapa besarannya, maka itu adalah hasil akhir dari sudutnya. Begitupun dengan sudut yang B. Jika kalian menggunakan busur 360 derajat seperti ini, maka kalian tidak perlu repot-repot menambah ini dan ditambah yang bawah, karena akan langsung terlihat di pada busur 360 derajat. Lalu selanjutnya tugas yang terakhir ini ada garis menyilang atau garis berpotongan, di mana kalian mencari tahu berapa besaran sudut B. Karena di sini sudah diketahui sudut A-nya adalah 60 derajat. Silakan kalian tentukan berapakah sudut B, lalu bandingkan besar sudut A dan sudut C. Di mana sudut A itu ya sama dengan 180 derajat, karena sepanjang ini tuh ada 180 derajat dikurang sudut B. Begitupun sudut C sama ya. Nanti kalian simpulkan bahwa sudut A dan sudut C adalah titik-titik. Seperti itu. Terima kasih anak-anak, selamat menghebat dan selamat berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.